Shalom semuanya. Nah, kali ini aku mau sharing ya gimana kalau susah lepas dari keterikatan dosa masturbasi. Oke, aku baca dulu dalam dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, garis bawahi kata-kata percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Oke, nah kata-kata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu merupakan perbuatan daging. Nah, seperti masturbasi, onani, seks bebas, ya, pornografi itu ya merupakan hal-hal yang bisa digolongkan dalam 3 kata-kata tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, teman-teman ya. Nah, ayat 17 dituliskan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi kalau kita pengen lepas dari keterikatan dosa itu, tapi tanya susah lepasnya, ya itu karena apa? Karena kitanya masih memilih untuk hidup menuruti keinginan daging kita untuk dipuaskan secara seksual, padahal kita dalam uh, masa kita tuh masa yang kita bukan dalam pernikahan, ya, dan juga kita tidak melakukan bersama pasangan yang kudus, ya, pasangan dalam pernikahan, ya. Justru kita lakukan itu sehingga membuat kita itu jadi ketagihan, kecanduan, dan itu yang membuat kita jatuh dalam dosa, teman-teman. Jatuh dalam dosa, teman-teman. Oke? Jadi, gimana caranya supaya lepas? Yang pertama itu hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu bagaimana? Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, hidup oleh roh itu yang pertama di sini kita harus tahu dan memahami firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita aja malas-malesan baca firman Tuhan, ya bagaimana kita mau berubah? Bagaimana kita mau lepas dari keterikatan dosa itu? Kalau saya sarankan baca, renungkan setiap hari. Walaupun masih awalnya nggak ngerti, nggak paham ini apa tuh yang aku baca, lanjutkan aja, terus baca aja. Lama-lama nanti Tuhan kasih hikmat untuk mengerti, untuk memahami ya, atau untuk mengerti apa yang kita baca, dan juga kita minta sama Tuhan, minta hikmat ya dalam doa, lewat doa. Nah, jadi baca firman Tuhan dan renungkan, itu penting sekali teman-teman. Itu seperti basicnya, basis dasarnya. Harus bagaimana dasarnya supaya kita itu bisa hidup oleh roh. Oke? Yang kedua, hidupmu adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Hidup kita tuh penyembahan. Sediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Atau kata lainnya itu doa, pujian, penyembahan. Sediakan waktu teman-teman untuk berdoa dengan Tuhan dalam kamar misalkan ya. Bukan dengan jemaat atau dalam ibadah, itu beda lagi. Ini memang betul-betul berduaan sama Tuhan. Karena dari situ semua hal-hal yang kita tuh rasakan ya, seperti mungkin gelisah, takut, atau kita merasa ada tekanan, itu tuh kita bisa keluarkan, kita bisa curhat sama Tuhan, tapi jangan kita bersungut-sungut atau komplain ya, marah-marah. Tapi kita tuh minta tolong supaya Tuhan itu kuatkan kita. Seperti itu, keluarkan aja, nggak apa-apa, curhat ya. Kita jujur sama Tuhan. Seperti itu. Kalau kita susah lepas dari keterikatan dosa, kita jujur aja sama Tuhan. Ya. Selalu bangun mesbah itu, mesbah pujian penyembahan. Bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Nah, itu dia. Daniel 6 ayat 11. Nah, seperti yang dilakukan oleh Daniel ya, dilakukan oleh Daniel. Daniel 6 ayat 11. Nah, Daniel itu dia tuh dapat ancaman dimasukkan gua singa kalau nggak menyembah patung berhala. Tapi dia malah
tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu menyembah Tuhan, Allah Bapa di sorga. Ini ya, saya bacakan ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan teman-teman, kalau sekali aja kita rasanya malas-malesan, ngebosanin, atau biasa aja, sedangkan Daniel itu sampai 3 kali sehari. Dan dia nggak bosan-bosan. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar akan membangun pola pikir yang benar juga. Ya kan? Kalau kebiasaan kita melakukan masturbasi, onani, pornografi terus-terusan, apa pola pikir kita nggak dirusak juga sama hal-hal demikian? Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Roma 12 ayat 2, ya kan? Makanya berubah. Komitmen dong. Seperti itu. Hidup dalam penyembahan, teman-teman. Jangan diremehkan. Ya. Orang-orang banyak menganggap, oh ya, nyanyi, memuji Tuhan. Bahkan yang dinilai malah orang lain tuh gimana cara menyanyinya, sampai setinggi apa suaranya, teknik vokalnya bagaimana, ya kan? Orang ini dari mana asalnya, orang ini salahnya di mana, falsenya di mana. Memang kalau kita mau nilai begitu ya, saya bukan mau bilang itu salah apa benar, tapi yang saya mau fokuskan ialah coba deh lihat ke diri kita sendiri. Apakah kita menyanyi memang tujuannya untuk membangun teknik vokal kita aja? Ya, menyanyi di sini dalam artian kita menyanyi lagu rohani. Sebetulnya bedakan kalau kita cuma menyanyi dengan menyembah, ya kan? Menyembah itu lebih dalam lagi teman-teman, gak cuma sekedar menyanyi, tapi menyembah itu lagu yang kita nyanyikan masuk, meresap di hati kita, dan itu betul-betul kata hati kita untuk Tuhan juga gitu. Ya, contoh, kita berlutut menyembah Tuhan seperti yang Daniel lakukan. Kita menyanyi kan, nyanyi lagu rohani. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Jadi kita fokusnya bukan teknik vokal kita, tapi fokus kita tuh kata hati kita untuk Tuhan gitu loh. Tuhan terima kasih, tapi kita luahkan, kita keluarkan lewat ucapan nyanyian lagu rohani tadi. Seperti itu ya, jadi bedakan. Jadi hidupmu penyembahan. Seperti itu ya. Itulah kebiasaan yang benar seperti yang Daniel lakukan. Ketiga, kalau kita terbiasa dalam doa pujian dan penyembahan, maka perlahan kita akan membuka hati kita dan telinga kita untuk diajarkan Tuhan. Ya, diajarkan oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Di sini saya bacakan. Jadi, kalau kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan buat aku peka supaya aku mendengar suara Tuhan, supaya aku peka mendengar suara Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 ya. Nih. Ya. Nah, Roh Kudus itu apa? Siapa? Ya, ini dia. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita sudah biasakan baca firman, ketika kita masuk dalam situasi atau kondisi kita yang seperti mungkin mengalami tekanan, kok aku pengen lakukan itu ya, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, mungkin tiba-tiba kita teringat firman Tuhan yang pernah kita baca, atau kita teringat firman Tuhan yang pernah kita dengar lewat khotbah hamba Tuhan. Nah, itu dia teman-teman. Atau Roh Kudus yang menghibur kita waktu kita susah, waktu kita takut, gelisah, waktu kita mungkin mengalami seperti, aku punya masa depan gak ya? Seperti itu. Jadi itu pentingnya ya teman-teman. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Baca nanti di Ibrani 3 ayat 7-8 dan Wahyu 3 ayat 18-19. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video dan YouTube channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.